Kylian Mbappe benar-benar belum habis dalam membuat dunia sepak bola tercengang. Di musim debutnya bersama Real Madrid, sang penyerang Prancis kembali mencuri perhatian, dan kali ini, lewat sebuah panggung paling megah di Spanyol, El Clasico, duel panas antara Real Madrid melawan Barcelona kembali menyajikan drama luar biasa. Meskipun Los Blancos harus mengakui keunggulan sang rival dengan skor 4-3, pertandingan ini tetap jadi milik Mbappe. Mengapa? Karena 3 gol Real Madrid semuanya dicetak olehnya. Hat-trick sempurna di laga sebesar El Clasico? Itu bukan hal biasa. Dengan torehan ini, Mbappe resmi mencatatkan namanya dalam buku sejarah. Menurut data Opta Jose, ia menjadi pemain ketiga di abad ke-21 yang mampu mencetak hat-trick di El Clasico La Liga. 2 nama sebelumnya? Bukan sembarangan, Lionel Messi dan Luis Suarez, 2 ikon besar Barcelona. Namun, ada satu hal yang membuat pencapaian Mbappe terasa lebih spesial. Ia adalah pemain Real Madrid pertama yang mencetak hat-trick di El Clasico La Liga sejak Ivan Zamorano di tahun 1995. Bahkan legenda-legenda seperti Raul Gonzalez dan Cristiano Ronaldo pun tak pernah mampu mencapainya di laga Liga melawan Barcelona. Sebuah fakta yang benar-benar mencengangkan. Memang, Vinicius Junior sempat mencetak hat-trick ke gawang Barcelona juga, namun itu terjadi di final Supercopa de Espanya Januari lalu, bukan di La Liga. Artinya, Mbappe adalah satu-satunya pemain Real Madrid yang mampu melakukan ini di kasta tertinggi Liga Spanyol dalam hampir 3 dekade terakhir. Tak hanya itu, hat-trick ini juga membuat Mbappe resmi naik tahta sebagai top skor sementara La Liga 2024-2025. Hingga pekan ke-35, ia telah mengoleksi 27 gol, menggeser Robert Lewandowski yang sempat memimpin dengan 25 gol. Performa ini menjadi bukti nyata bahwa Kylian Mbappe bukan hanya datang ke Spanyol sebagai pemain bintang, tetapi sebagai raja baru La Liga. Meski Kylian Mbappe terus mencetak gol dan memecahkan rekor, musim debutnya di Real Madrid berjalan bak pisau bermata dua. Di satu sisi, ia tampil luar biasa secara individu, tapi di sisi lain, trofi-trofi besar tampaknya masih menjauh dari genggamannya. Torehan 39 gol di semua kompetisi sejauh ini membuatnya mencetak sejarah sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak dalam musim debut bersama Real Madrid, melampaui rekor Ivan Zamorano yang bertahan lebih dari 3 dekade. Namun, pencapaian itu seolah menjadi hiburan semu ketika timnya terus gagal dalam laga-laga penentu. Dalam laga El Clasico terakhir di Estadio Olympique Luis Companys, meski Mbappe mencetak hat-trick yang luar biasa, Real Madrid tetap harus mengakui keunggulan Barcelona 4-3. Hansi Flick dan pasukannya kini tak terbendung di puncak klasemen, unggul 7 poin dengan hanya 3 laga tersisa, nyaris mustahil dikejar. Tak hanya gagal di La Liga, Real Madrid juga harus puas hanya mengangkat 2 trofi musim ini, Piala Super UEFA dan Piala Interkontinental FIFA. Di kompetisi lainnya, mereka justru terseok-seok dikalahkan Barcelona di final Supercopa, kalah lagi dari sang rival di final Copa del Rey, dan lebih menyakitkan lagi, tersingkir dari Liga Champions di babak perempat final. Mbappe memang sempat mendapat kritik di awal musim, namun perlahan membungkam semua keraguan dengan ketajamannya. Ia telah mencetak gol dalam 3 dari 4 El Clasico musim ini, termasuk di final Copa del Rey dan Supercopa. Tapi seperti yang ia sendiri akui, gol-gol saya tak berarti jika tidak membawa Madrid menuju kejayaan. Kini, dengan musim yang hampir berakhir dan gelar La Liga makin menjauh, satu pertanyaan besar pun muncul. Apakah Mbappe hanya akan dikenang karena rekor pribadinya, atau ia akan mampu mengembalikan kejayaan Real Madrid di musim-musim mendatang? Satu hal yang pasti, dunia belum melihat versi terbaik dari Kylian Mbappe. Dan jika musim debut ini hanyalah pemanasan,
maka para rival di Spanyol dan Eropa patut waspada, sebab badai bernama Mbappe belum sepenuhnya datang. Kylian Mbappe jelas merupakan tumpuan utama Real Madrid setiap kali menghadapi El Clasico. Namun di balik sinar terang kemampuannya mencetak gol, tersimpan sebuah kenyataan pahit. Barcelona masih menjadi momok bagi sang mega bintang Prancis. Sejak pertama kali menghadapi Barcelona di ajang Liga Champions musim 2020-2021, Mbappe langsung mencuri perhatian dunia dengan hat-trick spektakuler di Camp Nou. Pada saat itu, ia membawa Paris Saint-Germain menghajar Barca 4-1 di kandang sendiri, sebuah pernyataan keras dari talenta muda yang tengah naik daun, namun seiring waktu, dominasi itu tak selalu bertahan. Dalam 7 pertemuan kontra Barcelona di semua ajang, Mbappe hanya bisa mencatatkan 2 kemenangan, 1 kali imbang, dan 4 kali kalah. Meski sudah mencetak 8 gol, nyatanya hasil kolektif timnya belum cukup untuk membuat Blaugrana tunduk sepenuhnya. Yang paling menyakitkan terjadi saat ia resmi berseragam Real Madrid. 3 kali bertemu Barcelona di musim 2024-2025, hasilnya selalu sama, kekalahan. Baik di La Liga, Supercopa de Espanya, maupun Copa del Rey, Mbappe gagal membawa El Real menang. Bahkan kekalahan di Supercopa menjadi yang paling telak. Real Madrid dihajar 5-2 oleh sang rival. Ironisnya, meski kalah, Mbappe tetap konsisten mencetak gol. Ia hanya absen mencetak gol dalam 2 dari 7 laga kontra Barcelona sepanjang karirnya. Selebihnya, ia selalu menghadirkan ancaman nyata di lini depan. Bahkan, hat-trick di El Clasico terakhir, 12 Mei 2025, menjadi bukti bahwa kualitas individu Mbappe berada di level tertinggi. Namun seperti kata Mbappe sendiri, gol-gol saya tak berarti apa-apa jika kami tidak menang. Kini, sorotan tak hanya tertuju pada statistik individu, tapi juga bagaimana Mbappe bisa membawa Madrid menaklukkan musuh bebuyutan mereka, bukan hanya di papan skor pribadi, tapi juga di klasemen akhir. Di musim ini, harapan itu kembali kandas. Barcelona unggul 7 poin dengan hanya 3 laga tersisa. Judul El Clasico pun, untuk sementara, tetap milik Hansi Flick dan anak asuhnya. Tetapi satu hal yang pasti, Mbappe belum menyerah. El Clasico bukan sekadar pertandingan, melainkan perang reputasi. Dan selama Mbappe masih mengenakan seragam putih Real Madrid, pertempuran itu akan terus hidup dan mungkin, pada akhirnya, berbalik untuk berpihak padanya.